Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah ya, Tuhan pemilik seluruh alam. Karena atas izinnya jualah sehingga kita bisa hadir ya dan berkumpul di ruang ya, anggap saja gini mingguan. Meet the Glasses ya. Jadi ini acara talk show ala-ala ya yang dipandu oleh saya dan Bu Didi. Minggunya itu kita ada special guest dan kesempatan pekan ini ya kita kedatangan tamu ya yang sangat fenomenal kalau saya bilang. Masya Allah ya, aduh sayang sekali ini Mbak Ulfa nggak berkesempatan ya, Cigu Hasni dan Udin ya, Tria Udin. Ya. Jadi hari ini ya kita akan bahas tentang self branding. Nah, apa itu ya? Jadi sebentar dipaparkan oleh Nyai ya. Jadi seperti apa itu self branding? Saya ini dulu ya. Saya kasih informasi dulu. Apa sih ini si cewek mau kelihatan mukanya? Ya. Jadi tamu kita hari ini ya, itu saya sampai bingung ini mau manggil beliau apa ya, tapi saya selalu konsisten ya, always. Dari pertama mengenal beliau itu, supaya nggak bingung, saya panggilnya Nyai Dalang ya, Bu Nyai. Nah, ternyata nama aslinya itu ya, adalah ya Francisca Pang. Ya, jadi ini kayaknya campuran beneran ya, antara Cina dan Indonesia. Ya, beliau lahir 7 Juli ya, 1982. Kemudian domisili sekarang di Malang, Jawa Timur. Status sudah menikah ya, kemudian dikaruniai 5 orang anak. Kemudian jejak ini ya, jejak kepenulisan beliau itu ditorehkan sejak 2000. Tapi mungkin nulis serius ya. Apaan sih nulis serius. Nah, kemudian untuk komunitas sendiri ya, komunitas menulis itu ada KAM ya, komunitas aktif menulis, kemudian di WCWH juga, kemudian di LIWA ya, kemudian ada di ngaji literasi. Jadi tidak perlu diragukan kalau saya bilang ya pengalaman menulis beliau dan bagaimana selama ini beliau membranding dirinya ya sampai akhirnya apa saya bilang ya, kalau orang dengar nama Nyai Dalang, orang dengar nama Francisca Widarma ya, saya nggak tahu itu yang Francisca Pang, biasanya orang juga sebutnya Cipang ya. Ya, nama-namanya Nyai itu banyak sekali dan apa saya bilang ya, biasanya kan kalau kita punya nama pena itu biasanya kita agak kesulitan ya, mau meng-up yang mana, apakah nama asli kita atau nama pena kita. Jalan semuanya. Nanti kita tanyakan sebentar ya, jurusnya apa saja ya, kemudian apa sebenarnya pentingnya melakukan self branding ini. Nah, kalau begitu saya langsung ke pertanyaan pertama ya. Saya yang banyak sekali ini requestan pertanyaan ini tentang nama Nyai Dalang. Nah, ini kenapa ini membranding diri ya? Jadi kalau saya melihatnya ya, kacamata saya pribadi, dari sekian banyak namanya Bu Nyai itu yang paling up memang ini adalah Nyai Dalang. Story mungkin dibacakan, Nyai diceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih buat Ciku Asni dan Bu Didi yang sudah mengundang saya di meeting. Saya langsung jawab pertanyaan pertama dari Ciku. Ciku Asni tadi bertanya ya, kenapa dijuluki Nyai Dalang? Ada cerita apa di balik nama itu? Jadi ceritanya, waktu itu di komunitas aktif menulis, itu ada sharing materi tentang judul rendang dari Mbak Ruth, nah yang minggu lalu ngisi meeting kelas. Waktu itu membuat soal judul itu ada 5 macam teori judul ya, mulai dari yang bahasa, terus persamaan rima dan lain sebagainya. Nah waktu itu saya merangkum kelima metode ide judul tadi itu menjadi satu, sehingga judulnya panjang gitu, panjang. Dan saya mikir saya ini mau nulis apa waktu itu, bingung. Jam 11 malam saya cuma coret-coret sebentar di buku. Saya nggak biasa coret-coret di HP, saya coret-coret di kertas. Terus yang dalam menciptakan kondisi saat ini, saya rangkum menjadi satu cerita yang panjang, tapi versinya itu bisa renyah, mudah diterima oleh orang. Di situ saya kurang keras ya suaranya ya. Coba ditambah Nyai volumenya. Volumenya saya tambah. Perasaan sudah full, Cibu. Oke, sudah full. Jadi begitu. Jadi ceritanya karena ada challenge, kemudian saya mengimplementasikannya itu dalam bentuk saya akan perpolitikan yang ada di Indonesia ini dengan cara gaya saya. Kebetulan saya menulis dengan cara sindiran ya, dalam bentuk entah itu satire atau itu intinya saya membuat kesan ya orang itu panas ya, gregetan gitu. Tokohnya dalam di situ. Kurang lebih begitu, Cibu. Iya, berarti ini berangkat nama brand ini dari sebuah cerita ya. Berarti salah satu salah satu cara ya untuk melakukan self branding itu melalui cerita. Betul. Ya, self branding itu apa sih, Nyai? Tolong dijelaskan ini. Self branding itu kalau bagi saya mempromosikan diri sendiri gitu loh ke khalayak media. Kita tuh pengen dikenal sebagai apa, simpelnya seperti itu. Ya, ini urgensinya dengan status penulis apa nih, Nyai? Penting atau tidak ini melakukan self branding? Penting ya. Self branding penting nggak penting? Penting nggak sih? Self branding itu ya kita ingin dikenal sebagai apa di tengah-tengah khalayak ya, terutama di media sosial tempat kita bergelut sebagai saya kira rata-rata di sini hamlut dakwah semua ya, pengemban dakwah. Jadi kita ingin mempromosikan diri kita sebagai apa? Sebagai pengemban dakwah tadi, maka self branding sangat dibutuhkan. Karena apa? Begini, self branding itu ketika kita disukai orang itu akan mendekat kepada kita. Tapi ketika orang telah percaya kepada kita melalui tulisan-tulisan kita, maka di situ kita akan berfungsi sebagai problem solver, sebagai orang yang dipercaya untuk menuntaskan permasalahan, sehingga orang mudah mengikuti kita. Nah, disitulah sebagai visi misi kita pengemban dakwah sangat penting membentuk self branding tersebut. Iya, tapi kalau saya perhatikan Nyai itu punya banyak nama dan ini apa saya bilang ya bisa di-up semua. Ini dari tadi keluhannya para penonton, suaranya kecil katanya Nyai.
Halo, masih kecil ya? Aduh, yang salah gimana Masih. ya? Ya, silahkan para penonton berkoordinasi dulu ya. Padahal mic saya sudah dekat sekali ini. Telan. Oh iya. Kalau bisa saya telan, saya telan. Bagaimana tadi, Cigu? Iya. Eh, ini apa terkait dengan nama Nyai itu yang Namanya banyak bisa ya. banyak gitu ya. Kemudian itu bisa di-up semua. Maksud saya, bukankah self-branding itu, apakah self-branding itu harus dibangun lewat satu jalur saja atau boleh banyak? Kemudian gimana caranya supaya nama-nama tadi yang kita gunakan sebagai brand itu dia bisa up semua? Jadi kalau saya memang sengaja membuat banyak nama untuk membranding khas tulisan saya. Perhatikan, Oh gitu. Aisyah Rahma itu saya pakai untuk menulis storytelling. Ketika saya menceritakan parenting, itu banyak memakai nama Aisyah Rahma. Tapi kalau saya memakai Nyai Dalang, itu banyak tulisan-tulisan satira di situ. Jadi segala bentuk sindiran. Nah, untuk nama Francisca Fang itu saya pakai untuk yang biasanya di media online ya. Kalau Ong Hue Fang saya pakai di media cetak. Oh, jadi sebenarnya kalau orang perhatikan ada ininya ya, ada peruntukannya memang nama-nama tadi. Betul. Oh, saya pikir random saja. Tidak, jadi saya mengklasifikasikan demikian sehingga ketika tulisan itu satira orang tahu ini tulisannya Dalang gitu. Meskipun tidak ada text name di situ. Ketika saya menceritakan tentang anak, itu saya pakai Aisyah Rahma. Tujuannya sebenarnya nggak punya tujuan apa-apa, cuman salah satu cara membranding banyak nama yaitu kita harus fokus terhadap satu tulisan. Maka ketika saya punya banyak nama, saya harus punya banyak tulisan. Gitu. Karena gini, ketika kita menulis pakai satu nama, contohnya Mbak Eva Liana ya, Mbak Eva Liana itu kan sudah terkenal sebagai novelis. Kemudian brandingnya beliau kan. Ketika Eva Liana menulis opini, orang jadi kerenan ini, kerenan novelnya daripada opininya gitu. Mohon maaf ya Mbak Eva. Mana nih Mbak Eva dicolek? Mbak Eva mana Mbak Eva? Itu curhatan beliau maksudnya. Ya betul-betul. Saya pakai nama lain. Kalau nulis opini pakai nama lain akhirnya. Begitu. Ya karena sudah terlanjur ini ya, sudah terlanjur ke branding ke masyarakat bahwa nama Mbak Eva Liana itu identiknya dengan status beliau sebagai novelis. Jadi kalau merambah ke tulisan lain, akhirnya ini ya agak ganjil. Iya. Jadi buat banyak nama gitu mereka. Kok Mbak Eva nulis apa Mbak? Mbak Eva Liana, halo. Iya, jelas. Ketika Mbak Eva Liana menulis novel, antusiasmenya pembaca kita tuh kelihatan. Dia lebih antusias kalau kita nulis cerita novel daripada opini, begitu ya? Kenapa, Pak? Iya, kalau nulis opini malah, makanya kan akhirnya namanya diganti gitu kalau nulis opini. Cuma ya mungkin kurang saya expose lah. Gitu. Pertanyaan Ciguasnya tadi selanjutnya, kenapa nama branding yang saya bawa bisa berbarengan semuanya up gitu? Ya karena saya konsisten menulis 4 hal itu. Baik itu berarti kalau mau punya banyak supaya nama-nama tadi ya sebagai brand itu bisa up semua, berarti memang harus menulis ya, Bunyai. Salah satunya itu, Cigu. Iya, percuma juga kalau namanya banyak tapi tulisannya nggak ada. Betul. Iya. Kemudian ini dari tadi ini saya nunggu-nunggu Bule, sudah ada Bule? Jangan sampai tidur nih Bule. Ada Bule? Ada.
Ada yang ketinggalan, Masya Cegu, Allah. ada yang ketinggalan, Cegu. Sopo? Selain tadi, selain Francisca, selain Nyai Dalang, nama baru itu lu Udin gitu loh. Kok bisa Oh ditanya iya, ada Masya Udin? Allah. Kok saya lupa ya? Sekalinya beliau ngeluarin lontaran Udin itu langsung viral gitu loh. Trio Udin tuh hebatnya Nyai gitu. Ya kan? Sampai ada yang nanya japri ke saya beberapa orang itu Udin maksudnya apa gitu. Ternyata Udin itu singkatan. Tapi Udin itu jadi viral. Dia kuat sekali brandnya Nyai Dalang ini ke media sosial gitu. Dan itu harus disyukuri sebenarnya Nyai. Jadi luar biasa, nggak semua orang bisa seperti itu, seperti apa yang dilakukan oleh Nyai. Tapi paling tidak dunia kepenulisan bisa menjadi jembatan untuk kita membentuk self branding tadi. Kalau saya awalnya kan hanya dapur bule Didi gitu kan. Tapi entah sampai sekarang baik yang tua maupun yang itu manggilnya bule Didi gitu kan. Sebenarnya sama dengan Nyai gitu kan. Pertama kali saya kenal Nyai ya Nyai Dalang. Nggak tahu nama aslinya siapa gitu ya. Tapi setelah cari-cari browsing di Google di tulisan beliau Nyai Dalang ternyata Aisyah Rahma. Saya mikir luar biasa self branding yang dipunyai oleh Nyai. Nah, kira-kira apa yang mesti dilakukan kita penulis-penulis baru taruhlah atau penulis-penulis yang tenggelamnya kelamaan gitu ya. Untuk membuat self branding itu menjadi misalkan contoh Siti gitu. Gimana caranya si Siti ini, si penulis yang keren ini punya self branding yang oke juga nih. Kira-kira jalannya harus itu kayak apa? Self branding ini sebenarnya konsistensi. Jadi sendiri sebagai apa di khalayak. Ada self branding itu ada dua ya. Dia ada yang branding alami dan ada yang branding buatan. Contohnya yang branding buatan itu kalau di agensi ya model-model dia kan pasti disetting ya. Kamu harus menjadi seperti ini di publik supaya kamu dikenal sebagai orang yang begini. Padahal itu bertolak belakang dengan pribadinya beliau gitu loh. Ketika kita ingin membranding sesuatu, ya lebih baik kita harus menjadi diri sendiri sealami mungkin dengan ketidaksempurnaannya. Jadi si Siti ini tadi, kalau dia mau terkenal, pertama ya jelas nulis ya bule. Kalau cuman Siti, tapi dia cuma nge-share tulisan Arab, nggak bakal dikenal. Dia hanya dikenal sebagai tukang share akhirnya. Gitu. Ya, kena sentil. Ada yang merasa? Itu kan contohnya si Siti tadi gitu. Iya, contoh. Mbak Siti yang punya nama Siti bunyi nih. Nggak ada nama belakang di gurunya ya. Pangapunten, Pinret. Pinret, aduh. Hampura. Pokoknya Siti doang. Pakai ningrum di belakangnya. Ningrum. Jadi harus sealami mungkin tuh catat. Ya, kalau saya ngeliatnya gini Cek Glas nih, tidak semua orang memiliki kemampuan untuk selling gitu ya, untuk menjual kemampuan dirinya gitu ya. Tapi tadi karena kita di dunia kepenulisan, kita ada di dunia literasi, paling tidak tadi hebatnya Nyai itu tadi kalau nulisnya yang tentang parenting Aisyah Rahma. Nah, kalau kita sebagian gitu ya, kalau kayak kemarin kalau nulis-nulis yang puisi dan segala macam di dia. Tapi kalau sudah resmi dia Winarni. Tapi orang biasa aja gitu loh. Tapi kalau udah manggil saya bule Didi itu udah tahu itu satu tukang sampel, dua tukang tulis gitu kan. Nah, itu brandingnya bule. Apa namanya? Nah, itu yang mungkin alhamdulillah saya salah satu seperti Nyai punya self branding yang alami gitu. Yang dua Udin tadi kan dibuat. Udin tadi itu dibuat. Nah, kira-kira
trio Udin yang tadi bisa viral nanti gitu ya suatu saat gitu ya. Nah sebenarnya yang sering kemarin Cik Hasni pernah sampaikan ke kita adalah kita harus sering juga empatinya harusnya empati Cik. Jadi setiap kali ada teman-teman yang menulis, memberikan respon positif, memberikan motivasi, memberikan semangat, terus kita suka nge-like gitu ya. Nge-like tuh ya positif gitu, positive thinking untuk memberikan semangat buat teman kita yang tulisannya tayang atau yang belum tayang tapi sudah menulis, yang belum juga memberikan semangat. Jadi bentuk empati akhirnya suatu saat nama kita itu akan jadi bisa dikenal atau bahasa kerennya terkenal gitu kan, jadi viral nama itu gitu. Itu salah satunya. Saya nggak ngerti Nyai Dalang waktu itu, tapi saya selalu like tulisannya Nyai Dalang gitu kan. Akhirnya Nyai Dalang respon saya waktu pada saya naikin tulisan saya yang tayang, Nyai juga begitu nge-like tulisan saya. Nah itu mungkin empati dari setiap personal yang membuat tulisan kita biasa-biasa aja, tapi karena punya empati tadi, kamu juga berbalik dengan empati yang sama. Mungkin salah satunya itu sampai kita jadi punya self branding. Mungkin itu. Saya tambahkan caranya. Bagaimana caranya kita dikenal oleh teman-teman kita dan membuat jaringan yang luas. Pertama yang jelas dari tulisan kita. Terus yang kedua, kita tuh harus rajin like dan komen ke lapak teman kita minimal 3 kali. Karena itu akan meng-up tulisan kita sebenarnya. Ketika ada orang, kita komen, I love you, gitu ya, itu naik nanti. Jadi muncul terus di beranda. Kita komentar ya, lama-lama tulisan kita up terus sampai orang bosen. Buka timeline, isinya ini lagi, kamu baca gitu. Jadi harus yang itu like dan komen ke lapak kita. Demikian juga dengan teman-teman yang ada di sini harus saling like dan komen bersama teman. Jadi nanti semakin up dia semakin banyak dikenal orang gitu. Walaupun mungkin pada awalnya ya balas-balas chatnya itu mungkin karena saya karena dia like status kita, share. Tapi lama-kelamaan ya karena di up terus itu biasanya alamiah. Karena kan ada juga ya tipe orang yang seperti itu, dia cuman suka baca-baca saja, scroll saja kan. Tapi karena ini tadinya awalnya mungkin nggak enakan ya, di like terus, di komen terus, tapi dia sendiri nggak pernah like, nggak pernah komen. Sampai akhirnya karena status itu ya lewat terus di berandanya dia, ya mau nggak mau itu saya bilang ya terbentuk secara alamiah untuk melakukan apresiasi terhadap teman kita yang kuat. Ya, jadi ternyata self branding itu punya kekuatan tersendiri ya untuk saya bilang ya membuat seorang penulis itu punya tempat di hati pembaca. Orang lain. Ya, ada pertanyaan lagi, boleh? Cukup? Mungkin dari saya cukup dulu, Cegu. Iya. Sebelum kita ke teman-teman ya, sebelum kita ke penonton, saya mau tanya dulu nih. Mau di luar, minta tolong sama Abi dulu ya, minta tolong sama Abi. Nah, ini selama Nyai nulis ya sebagai Nyai Dalang, nah ini kan tulisannya sudah banyak tuh. Nah, kira-kira tulisan Nyai yang paling berkesan itu, yang paling punya power ya bagi menurut Nyai sendiri itu tulisan yang mana? Kalau tulisan saya yang paling berkesan buat saya sendiri atau bagaimana? Iya, buat sendiri. Yang berkesan buat saya sendiri itu yang judulnya Indonesia Ambyar.
Oh, itu Mbak Sri ikutan Ada di mana jawab tuh, tuh, Cik? katanya Raja dan Ratu. Raja dan Ada di Ratu mana itu Nyai dalam barusan ya. tulisannya? Ada di Facebook, judulnya itu Indonesia Ambyar. Jadi habis Jiwasraya terbitlah Tuna-Tuna, dari jeruk makan jeruk hingga KPPU yang terciduk. Itu tuh judul yang sangat panjang dan dia yang menjadi cikal bakal terbitnya Nyai Dalang itu sekitar tanggal 9 Januari lalu. Jadi belum ada 1 tahun umurnya Nyai Dalang. Ibu saya. Kemudian ketika saya komentar dan itu isinya waktu itu saya tentang hukum syara. Dikomentari gini sama orang, namamu sendiri aja non muslim, kenapa kamu ngomong soal Islam gitu. Dari itu saya harus mencari nama supaya orang mengenal saya itu muslim gitu loh. Karena saya nggak bisa memilih karena nama saya dilahirkan seperti itu. Di situ awalnya saya membuat branding nama. Oh, jadi dari Indonesia Ambyar itu ya. Nah, akhirnya lahirlah Nyai Dalang. Iya, kalau gitu kita langsung ke ini ya. Kita langsung ke penonton. Silahkan teman-teman kalau ada yang mau tanya-tanya nih tentang self branding ya. Boleh langsung di-on kan mic-nya lewat chat, silahkan. Boleh Ayo, tanya ya, silahkan. Cikgu Hasni? Ya, saya mau nanya Umu Enzi. Silahkan, Ya, saya juga sempat mengalami kegalauan nih atas nama. Saya terus terang juga termasuk yang memang memiliki nama. Ceritanya sih pengen branding juga, misalnya pas pakai nama ini itu orang mendapatkannya memang temanya begini. Kalau yang pakai nama ini itu orang akan tahunya kalau yang ini nulisnya modelnya tipe tulisannya begini. Nah, tapi ya karena itu ya mungkin produktivitas menulis itu tidak terlalu banyak. Jadi ya nggak terlalu dikenal justru ketika saya menggunakan nama asli gitu. Karena kalau saya pakai nama asli itu memang brandingnya itu pengennya ke tulisan opini. Banyak yang tidak tahu kan nama asli saya siapa. Jadi kadang juga agak galau ya. Ada beberapa nama lain juga yang di komunitas lain juga orang kenalnya nama itu karena pas pakai nama asli ada yang namanya sama, akhirnya ganti nama. Nah ini sempat galau juga sih, tapi kalau melihat ceritanya Cik Fang ini beliau karena mungkin konsisten menulisnya itu ritmenya ini ya rutin gitu ya. Jadi akhirnya memang hebat juga bisa dengan banyak nama tapi kemudian branding itu semuanya keluar gitu. Nah, ini jadi tetap galau aja sih kalau di saya. Ada yang bilang udah pakai nama asli aja itu biar nanti brandingnya satu, nanti keluarlah nama itu. Nah, ini mengatasi kegalauan begini gimana ya? Cikgu Fang. Itu aja sih. Ya. Silakan Nyai Dalang dijawab. Tuan Umu Enzi. Saya bingung juga pertanyaannya Umu Enzi ya. Ya, tapi dijawab sendiri. Galau. Nah ya, galaunya itu gimana nih mengatasi kegalauan? Mungkin ini sekedar info aja. Sebenarnya saya juga sudah menginfokan di Facebook kalau nama Erlina Yedi. Tapi kalau saya nge-share dengan nama itu nggak banyak yang nggak paham kalau itu tuh saya. Taunya ya Umu Enzi. Walaupun ada yang tahu tapi tidak terlalu greget gitu. Jadi tetap galau sampai sekarang itu penginnya saya begitu kalau opini itu Erlina Yedi. Tapi kalau mungkin semacam di luar opini saya pengen ada namanya Umu Enzi gitu. Nah ini gimana nih Cikgu cara membranding yang biar lebih kuat lagi? Atau jawabannya harus menulis gitu? Tulis terus. Jadi begini ya, Umu Enzi langsung saya tanggapi saja. Jadi personal branding itu menjelaskan 3 W terhadap seseorang ya, yaitu tentang siapa diri Anda yang sebenarnya, who are you, what have you done, dan yang terakhir apa visi misi Anda ke depan, what will you do. Itu harus dimiliki dulu. Nah kalau itu semuanya sudah sampai miliki ya,
ketika Anda membranding dengan Enzi, kenalkan dulu, di-up dulu. Nama Umu Enzi sudah terkenal dulu. Ketika Anda memasukkan nama baru, si Ervita tadi, kasih caption. Jadi, ini tulisan saya. Opini. Jadi saya kan kalau saya mengantarkan nama saya yang lain, selalu saya kaitkan dengan nama saya yang sudah terkenal sebelumnya. Saya membranding kan nggak mungkin 4 langsung bareng. Pasti satu persatu. Saya membranding dulu pertama Aisyah Rahma. Ketika saya membuat Nyai Dalang, ya sudah, ini tulisan saya, dikasih caption unik biasanya ya, caption yang membuat orang penasaran tulisannya ini apa sih. Jadi nyantol dulu ke akun kita yang sebelumnya. Ya begitu. Jadi orang nanti setelah itu kita viralkan dulu, di dalam kita up dulu. Nanti diselingi sama si akun Aisyah Rahma. Aja apa ya? Demikian juga sama Umu Enzi. Umu Enzi terkenal dulu. Setelah Umu Enzi udah dikenal banyak orang, cantolin itu nama Ervita itu. Tapi nanti Ervita di-up terus. Setelah di-up, nanti baru diselingi sama Umu Enzi. Sehingga orang kenal Umu Enzi ini ya Ervita ini tadi. Dan itu sebenarnya proses yang nggak boleh nyerah ya. Terus kuncinya juga harus konsisten. Kalau kita nggak, itu kan ngefans sama orang lain. Contohnya misalnya saya ngefans sama siapa tadi contohnya ya, sama Mbak Eva Liana contohnya ya. Mbak Eva Liana lagi nih yang kena ciduk. Tamu minggu. Saya ngefans sama Mbak Eva Liana. Mohon maaf ini punya siapa? Iya, ini boleh tolong dibantu off dulu ini mic-nya. Rame banget. Udah saya ya di off semua deh. Oke. Jadi contohnya begini. Saya ngefans sama Mbak Eva Liana. Kemudian saya ingin mencontoh beliau sebagai novelis. Tapi sebenarnya bakat saya ini nulisnya satire. Ketika saya berusaha novelnya gaya Mbak Eva Liana tadi, akhirnya nggak istiqomah. Orang itu nggak seneng kok. Pastikan dulu kita senang dengan gaya yang kita tulis dulu. Gitu. Ketika kita senang menulis dengan gaya kita tersebut, maka kita akan mudah membuat branding. Kuncinya cintai dulu diri sendiri, Bu. Nyambung boleh ya? Maaf. Boleh, nyambung. Jadi gini ya, berarti maksudnya karena kan gini, saya pernah juga mendapatkan kalau mau self branding itu ya cukup satu nama saja gitu. Nah, tetapi kemudian saya merasakan kalau misalnya saya satu nama tadi, saya nggak bisa ngomong tema ini, kalau pakai nama ini saya bisa menggunakannya tema lain gitu. Nah, jadi yang itu yang kadang masih menimbulkan kegalauan, tapi akhirnya ya saya jalannya dengan beberapa nama itu gitu, dan memang ya beberapa tahu tetap ada yang tahu sih, cuma ya memang belum sefenomenalnya Dalang ya yang sudah melanglang buana, tulisannya juga oke. Oh iya, bukan Ervita tapi Erlina. Erlina YD. Itu saya juga punya 2 akun Facebook, tapi yang lebih aktif yang di Enzi. Itu Enzi itu sekedar cerita, saya sudah nggak bisa ganti nama lagi karena sering kena banned dari FB. Akhirnya ini udah terakhir nggak boleh ganti nama. Akhirnya namanya Enzi. Makanya saya dalam kurung Umu Enzi. Sering kena banned itu yang Umu Enzi. Mungkin garang mungkin ininya postingannya. Nggak apa-apa, branding satu dulu. Yang penting konsisten nulisnya itu dulu. Jadi nanti kalau sudah konsisten nulis, mau nyantolin nama lain mudah, insya Allah gitu deh. Karena Oke. kita mau banyak nama, tapi kalau kita nggak pasti tenggelam. Salah satu itu pasti tenggelam, dan kita hanya akan mencolok di satu nama. Kayak Mbak Mutmainah Kurdi itu ya, saya kenal beliau sebagai Juli Murad ini. Tapi ketika dia memakai nama Mutmainah Kurdi itu puitis orangnya, dia pembuat puisi. Nah, kurang lebih begitu. Jadi kita kasih style berbeda itu untuk mengenalkan kepada orang karakter tulisan. Tapi yang pertama sekali yaitu sampai mengenali dulu
Nyai Dalang, mohon maaf ya, Nyai Dalang itu ada juga yang berusaha membranding nama Nyai juga setelah launchingnya Nyai Dalang. Tapi karena itu bukan passionnya, akhirnya ya hilang, nggak akan bertahan. Jadi ketika kita membranding sesuatu, pastikan kita menyukai tulisan itu dan kita terus, meskipun nggak ada orang yang like, nggak ada orang yang share, tapi kita istiqomah aja, istiqomah pakai nama itu sampai dia benar-benar orang pertemanan ya, kita sering komen, kita sering like, akhirnya terbentuk branding secara alami. Nah, ketika kita mau menambah branding baru itu mudah. Kurang lebih gitu. Oke, terima kasih. Sama-sama, mohon maaf. Ya, jadi yang tadinya kita mungkin taunya teori bahwa self branding itu cukup satu ya. Sekarang yang kekinian harus banyak. Iya, kita ke chat dulu ya, room chat ini sudah banyak pertanyaan. Apa nih? Pertanyaan dari Mbak Anita. Pertanyaan Mbak Citra. Kenapa boleh? Ya, jadi pertanyaan Mbak Citra ya. Jadi kalau self branding tuh panjang nanyanya. Ya, Mbak Citra dulu di atas. Jadi kalau self branding itu apakah karena sering menulis, lalu berapa lama membentuk self branding itu sendiri? Ini saja disandingkan saja dengan pertanyaannya Mbak Siti ya. Mbak Siti Mustakfiroh, apakah pertemanan juga berpengaruh dalam membentuk self branding? Silahkan Bu Nyai. Oke, saya jawab cepat ya. Ini dari Mbak Citra. Sebentar, internet saya unstable. Oke. Kalau self branding itu apakah tidak akan dikenal? Kalau kita nggak dagang, kita nggak nawarin jualan, kita juga nggak akan dikenal sebagai bakul. Seperti itu ya, contoh simpelnya. Lalu berapa lama membentuk self branding itu sendiri? Itu tergantung. Self branding itu bisa cepat, bisa juga lambat. Cepat itu gimana? Cepat itu adalah bagaimana kita mengemas karya tulis kita. Semakin kita unik mengemasnya, semakin orang tertarik membaca. Tapi kalau kita nulisnya kayak kita anggap mungkin bagi kita udah menarik banget ya, belum bisa menyentuh banyak masa, ini gimana ya caranya? Jadi kita harus mencari cara agar tulis diperbaiki sampai orang itu tertarik mau membaca tulisan kita. Kayak Ciguasni itu mau nulis katakanlah titik sama koma gitu ya, nggak usah dikasih narasi juga pasti banyak yang like gitu, karena beliau sudah punya nama gitu. Ibaratnya paling nanya ini titik sama koma maksudnya Ciguasni filosofinya apa ya? Orang akan nganggap seperti itu. Saking punya brandingnya seseorang itu begitu kekuatannya. Kalau ingin cepat upgrading, buat tulisan yang memang itu unik, karya sendiri dan orang mengandung hikmah terutama ya. Berapa lama? Nah, kalau lambat-lambatan itu ya gini, kita tuh terkenal di medsos, tapi nggak ada hasil karyanya. Kita cuma nge-share tulisan orang. Jadi ya gimana mau cepat terkenal kalau kita nggak mau apa ya, narsis. Kalau sama tulisan sendiri perlu narsis. Ya, kayaknya sekarang sudah nggak zaman ya, jaim-jaim sama tulisan sendiri. Abaikan yang namanya KBBI ya, WEBI dan lain sebagainya itu aja. Kayak bebas. Nanti lama-lama kita akan punya kemauan untuk memperbaiki tulisan kita. Siti Mustakfiroh, pertemanan juga pengaruh dalam membentuk self branding. Ya, kalau nggak punya teman, kita mau saling kemana? Harus punya teman dulu, Mbak, yang jelas ya. Dan kita harus komunikasi dengan mereka secara aktif dan interaktif. Sering tanya jawab atau sekedar komentar. Jadi harus ini ya, harus aktif. Kalau kita sering komentar ke lapak orang, maka sampean komen ke saya, otomatis status sampean akan mampir di beranda saya. Coba lihat, dari pertemanan di Facebook jumlahnya 5.000. Apakah 5.000 ada di timeline kita? Tidak.
hanya orang yang aktif saja yang dia ada di timeline kita. Jadi semakin kita banyak interaktif dengan mereka, ya semakin banyak timeline itu masuk ke dalam Facebook kita. Kurang lebih begitu. Iya. Itu ya untuk Mbak Oh, Citra gitu ya? sama Mbak Siti. Suaranya Iya. kalah Lanjut. sama suara. Bisa diulang lagi, nanti diulang di YouTube. Iya, ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini pertanyaannya Mbak Anita Rahman. Nah, katanya dia ini masih pemula. Untuk bisa membranding ya, kuncinya adalah konsisten menulis. Tapi permasalahannya untuk fokus satu tulisan saja itu masih kesusahan. Apalagi bisa sampai fokus pada 4 tulisan. Mohon tips dan trik-triknya, Nyai. Kemudian pertanyaan yang kedua, mana yang lebih baik? Punya satu branding tapi expert atau banyak branding tapi otomatis terpecah secara kualitas? Iya, silahkan. Kalau oke, saya langsung tanggapi ya. Bisa meng-up branding kuncinya konsisten. Benar. Fokus satu tulisan saja masih susah, apalagi bisa sampai 4 fokus tulisan, 4 branding. Sebenarnya saya bukan fokus di 4 tulisan, Mbak. Tapi tulisan yang lain itu hanya sekedar storytelling. Storytelling itu semua orang bisa. Dia menceritakan permasalahan kehidupannya yang itu bisa memberikan manfaat buat orang lain. Jadi tidak harus susah-susah. Kita ceritain aja misalnya, anak saya doyan makan sayur, tapi anak orang lain sebagian nggak doyan makan sayur nih. Gimana cara kita mengemas tulisan agar tulisan kita tuh memberi faedah buat orang lain? Itu kan storytelling. Meskipun itu simple, dan itu cara dan buat saya storytelling terus satire itu hanya sebagai ini ya, hibur, karena opini itu target ya, opini target, sedangkan yang lain hiburan saya untuk melepaskan penat, mencari ide dan lain sebagainya, itu saya lampiaskan terhadap tulisan yang lain. Kalau ditanya mana yang lebih baik, punya satu branding tapi expert atau banyak branding tapi otomatis terpecah secara kualitas? Kalau saya mending punya banyak branding tapi expert. Pilihan yang nggak ada. Jadi ini sama kalau ditanya lebih baik mana ya, berkerudung tapi kelakuannya nggak baik atau kelakuannya baik tapi nggak berkerudung. Jawabannya berkelakuan baik dan berkerudung. Punya banyak self branding dan kualitasnya juga ya. Jadi harus luar biasa ini. Harus luar biasa usahanya. Sebelum lanjut ya, saya mau sedikit ini dulu, mau sedikit reinforcement dulu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sudah punya buku atau yang lagi ikhtiar ya menuju ke situ, jadi memang self branding ini punya peranan penting sekali. Ya. Jadi saya sudah pernah mengalami di mana produksi sudah produksi buku, tapi karena memang self branding tidak terbangun terlebih dahulu, maka buku itu nggak ada ininya, nggak ada pasarnya, ya. Nah, jadi memang ketika mau dikomparasi, mau dibandingkan ya, kita sudah punya nama terlebih dahulu, kemudian kita menelurkan buku, itu kekuatan marketingnya lebih ada ya. Tapi ini bukan dalam kacamata kapitalisme ya, hitung-hitungan materi, tapi lebih kepada apa yang kita produksi itu dia bisa cepat ditangkap oleh orang ya, secara faedah maksud saya. Jadi benar sekali kalau dikatakan oleh Nyai tadi bahwa membangun jati diri ya, atau membangun karakter diri kita itu memang bukan pekerjaan yang mudah, adalah konsisten. Kalau pekan lalu itu kita bicara tentang konsistensi ya, walaupun sebenarnya dua-duanya ini seiring sejalan harusnya ada ya. Jadi itu mungkin ya buat teman-teman yang lagi berproses menuju ya, atau yang sudah punya buku mungkin bisa sebagai bahan muhasabah ya. Pertanyaan selanjutnya ini ada
dari Teh Shirley nih. Jadi kita dikenal namanya atau tulisannya ini. Kalau bicara branding. Mangga Nyai. Kalau saya pribadi sebenarnya apa sih arti sebuah nama gitu. Toh saya membranding tidak memakai nama asli kan. Saya pakai nama samaran semua gitu kan. Itu artinya apa sih? Mana yang lebih penting? Tulisan atau nama? Kalau mau dibilang dua-duanya penting. Tapi buat saya yang paling penting adalah kualitas tulisan itu sendiri. Dia bisa membawa perubahan bagi banyak orang atau tidak. Dan itu bisa dinilai amal jariah atau tidak gitu. Saya bukan ulama, jadi saya menjejak tulisan yang saya bisa, yang itu bisa membawa ibroh. Ketika suatu nanti saya sudah meninggal ya, orang hanya mengenal ini tulisan. Tulisan ini ada, boleh di-share dan di-share, tidak peduli siapa penulisnya, tapi itu tetap akan masuk. Tidak perlu saya dikenal di kalangan kalangan manusia ya, tapi saya ingin dikenal di kalangan langit sajalah. Gitu. Kalau saya tidak terlalu mempedulikan soal nama sebenarnya. Jadi untuk pengen punya branding seperti apa, tulis aja mau pakai nama Romlah, saya juga bisa tenarin itunya. Yang penting apa? Kualitas tulisan itu sendiri. Buktinya Ateng sama Romlah tenar ya, meskipun mereka itu fiksi saya gitu. Iya, berarti ini bisa juga dikaitkan ya dengan pertanyaannya Mbak Mutmainah Kurdi nih. Jadi kalau self branding itu dihubungkan dengan dunia dakwah, apa urgensinya atau sejauh mana urgensi self branding itu sendiri? Ya, silahkan Bu Nyai, sejauh mana ini urgensi self branding terhadap dakwah? Self branding terhadap dakwah sejauh mana? Sejauh mana ya? Yang jelas sejauh kita ingin menyampaikan kebenaran ini sampai kemana? Kenalkan diri kita sebagai penulis. Penulis apa? Penulis ideologis. Jadi sejauh mana? Sejauh kualitas sampean, sejauh keinginan panjenengan menjaring jariah tadi loh. Kalau Cigas ini kan brandingnya menjaring menjaring jariah lewat aksara gitu kan. Kalau kita konsistensi membentuk self branding dengan diniatkan lillah ya, nggak hanya sekedar eksis doang gitu, karena kalau cuma eksis doang sendiri, nah kita akan jatuh ketika kita bisa merasa bosan, kita bisa merasa jumut juga. Jadi mau ditanya sejauh mana urgensi self branding itu, sejauh niat kita ini mendakwahkan tulisan kita, kemana sih tujuannya, visi misi kita apa itu tadi. Kalau visi misi kita dakwah, sejauh itu pula kita gempur. Kenalkan nama kita sebagai juru dakwah. Iya, semangat, takbir. Allahu Akbar. Iya, jadi Masya Allah sekali ya kekuatan self branding ini. Jadi kalau mungkin kemarin-kemarin itu kita fokusnya ke jenis tulisan ya, teknis dan lain sebagainya, sampai mungkin kita lupa bagaimana cara memasarkan ya dalam tanda kutip tulisan-tulisan yang sudah kita produksi tadi ya. Jadi dakwah itu kan kita ibarat jualan ya. Jadi kita menjual produk-produk kebaikan yang kita juga mesti memikirkan marketingnya seperti apa. Nah, melalui self branding ini adalah jalan ya untuk meng-up ya baik nama ataupun tulisan kita sendiri. Mungkin untuk efektivitas ya, efisiensi waktu, silahkan Bu Nyai di-scroll sendiri di bagian chat dan diperkirakan mana yang harus dijawab panjang dan dijawab pendek. Itu pertanyaannya Mbak Sri Astuti. Tanya ke netizen kali ya, terkenal dengan tulisan genre apa. Sama kayak belajar branding jualan. Oh benar, tanya ada sama netizen. Aku nih ahli di mana sih? Gitu. Terus izin baterai drop. Terus harus interaksi untuk membranding diri. Iya benar, kalau nggak ada interaksi nggak mungkin kita terbranding. Terus Mbak Yunita, bagaimana self branding selain medsos? Karena saya jarang aktif di FB. Di FB di mana nih?
punya WA Story kan ya, itu bisa juga untuk membranding kita lewat jualan kan banyak tuh. Kayak saya ngelihat tuh teman-teman saya yang bakulan kelihatan Mbak Fofi nih terkenal ini bakulan apa yang namanya tuh Sarlem Juice gitu. Itu dari WA ya, nggak mungkin nggak punya WA kan. Tapi memang lebih baik kalau kita mau branding karena ya jaringannya pertama bisa lebih luas, terus kita juga bisa interaktif dengan mereka. Masya Allah, si Soleha itu baru bangun. Baru bangun. Kayak gitu. Jadi harus membuka sosial media ya Mbak, biar dikenal. Kalau lewat koran saja, satu koran mungkin dibeli oleh jutaan orang ya. Tapi nama kita akan kelelep kalau kita di medsos. Iya. Karena banyak Membuat kita semakin terkenal. Terus, Assalamualaikum juga Asni, Bule Didi. Pertanyaan saya, apakah sama personal branding produk dengan tertentu dengan tulisan? Dan apa yang paling penting? Personal branding atau tulisannya? Ini pertanyaannya sama ya. Sama tadi. Dia bisa saja atau sebaliknya itu bagaimana? Apa yang harus didahulukan? Yang didahulukan adalah membranding diri dan tulisan yang baik. Jadi keduanya harus seirama. Nggak boleh yang tulisannya biasa saja tapi kita membranding. Jadi kalau kita membranding namanya jualan, itu kan kita pasti mikirkan cupnya yang bagus gimana ya, terus iklan produknya supaya keren gimana ya, terus ini kira-kira cara masarkannya gimana ya. Tulisan pun kurang lebih pedagang aksara ceritanya. Banyak bisa ikut kelas-kelas menulis, terus berkumpul dengan komunitas menulis, itu salah satu meningkatkan pemahaman kita terhadap dunia literasi. Jadi jangan bisa nulis di timeline FB cukup. Jadi jangan, bangun jaringan yang kuat. Selanjutnya, bagaimana membangun self branding di akun medsos kita seperti FB, Golong, dengan posting seperti opini dakwah yang dimasukkan di akun kita, dan tulisan kita misal hanya satu tulisan per hari. Ya kalau gitu tulisannya ditambah, jangan satu tulisan per hari, dibanyakin. Jangan sampai kalah ya. Cara supaya tulisan kita tetap up, ketika ada yang komentar, kita komentari balik. Itu salah satu tulisan kita selalu nangkring di timeline. Terus selanjutnya, Ustazah secara teknis dalam setiap hari berapa jam waktu yang sudah dikunci untuk menulis? Ini jelek banget sih pertanyaannya. Saya itu tidak bisa seperti 10 tulisan mungkin ya, atau Mbak Ruth itu yang jam terbangnya tinggi. Itu karena anak-anaknya mungkin sudah gede, kalau anak-anak saya masih kecil. Jadi saya meluangkan 1 hari untuk riset dan tatabu. Itu benar-benar saya kumpulkan dulu, saya lihat tosnya bagaimana, saya kumpulkan dalam 1 hari, sudah siap fix, besok saya luangkan waktu khusus untuk nulis. Jadi saya tidak melirik-lirik yang lain. Jadi kalau ditanya sehari dalam berapa jam, waktu yang saya dikunci berapa? Saya sediakan 3 jam untuk menulis, 3 jam untuk membaca. Itu dalam setiap hari. Bisa juga lebih ya Mbak, tergantung. Kalau waktu saya banyak luang, saya suka membaca, jadi tidak terpaku berapa jam. Tapi kalau dihitung 3 jam 1 hari, itu ada untuk membaca. Apalah arti sebuah nama? Boleh juga menjadi caption tulisan setelah acara ini. Sudah kapling judul nih, Mbak Sri. Apalah arti sebuah nama yang nyatanya kita dikenal orang dengan sebuah nama? Ya, betul juga gitu. Terus tadi brandingnya namanya Dalang. Oke. Mungkin ada self branding for writer. Ada self branding untuk dakwah gitu. Ini maksudnya gimana nih Mbak Eva ini? Apakah kita harus membentuk self branding untuk penulisan dan branding untuk dakwah gitu? Bagaimana? Yang jelas dua-duanya harus jalan ya. Gitu Nyai. Untuk dakwah juga, untuk ini juga, datang juga atau apa? Maksudnya saya kalau di Malang beliau penegasan. Betul. Saya kalau di Malang dikenal sama Bu Siska ya.
Nggak izin hemat baterai. Hashtag apakah berpengaruh? Tidak. Hashtag itu hanya untuk pencarian judul supaya kita dimudahkan. Kalau nama kita di hashtag ya, kalau orang nggak nyari buat apa? Izin off video Nyai mau tanya, Nyai. Iya apa? Nyai, Oh, boleh, saya boleh. itu, iya, saya itu jarang sekali aktif di FB, Nyai. Jadi, apakah bisa ya self branding tanpa pakai medsos? Dan Kecil saya itu kemungkinan. ini Nyai, saya itu kadang-kadang tidak berpikiran self branding. Jadi suka nulis, bikin buku, apa, jualan. Kalau misalnya ada yang laku bukunya, alhamdulillah enggak juga enggak apa-apa. Jadi kayak enggak punya apa ya, kayak semangat untuk self branding, semangat untuk bukunya laris atau apa. Itu saya yang salah atau gimana ya Nyai? Mungkin ada nasihat untuk saya. Nah, iya Mbak Jadi hanya Yunita. sekedar kayak saya tuh kayak ini kepingin belajar nulis dan bisa nulis, ingin belajar lagi, jadi menulis lagi, jadi masih belum berpikir untuk menjual, membranding atau apapun, masih belum berpikir seperti itu. Itu gimana Ya, ya, Nyai? itu aja sih Terima kasih, sebenarnya. Nyai. Iya, mulai Maaf sekarang baru gabung dipikirkan. ini, Nyai, soalnya baru datang dari perjalanan ini. Iya, iya Mbak Yunita. Kalau Iya, mau iya. brandingnya terkenal ya, ayo dipikirkan dari sekarang. Bentuk branding bukan medsos, semudah itu saja. Harus punya target gitu. Di target dong, Targetnya saya itu di kelas ditulis menulis ya, Nyai misalnya. ya. Tapi Kayak iya, misalnya pasang hari target. ini itu nulis di FB gitu. Maksudnya gimana targetnya? Karena jujur kadang-kadang kalau sudah ngurusin sekolahan gitu, itu kayak waktu itu kayak kurang gitu, Nyai. Kayak nyelempit-nyelempitin kalau aku pingin nulis. Sementara keinginan menulis itu sangat tinggi, keinginan belajar menulis itu sangat tinggi. Jadi kok kayaknya itu waktu itu kok kayaknya ini ya, belum lagi kalau sudah capek, ngantuk ya pastinya itu pingin tidur gitu. Jadi gimana ya Nyai, mohon nasihat untuk saya biar saya mungkin bisa berubah lebih baik lagi. Saya Terutama nggak mau self branding ini jujur nggak kepikiran mau self branding seperti apa juga belum ada judulnya belum ada. Ibarat ke terminal tuh mau naik bis apa gitu lo belum tahu Nyai. Jadi saya kayak orang ini. hilang masihan. Ya, Mbak Yunita saya tanggepin ya. Jadi Iya saya ya. membaca Mbak Yunita ini tadi agak inkonsistensi juga gitu loh. Senang nulis, pengen nulis, tapi ada halangan dan lain macam sebagainya. Padahal nulis ibarat kita tuh makan gitu ya. Kita tuh mau repot seharian sekalipun. Kalau waktunya lapar, kita makan. Repot apapun, kalau kita mencintai nulis, pasti kita akan meluangkan waktu untuk menulis. Tidak peduli itu hanya satu patah, dua patah kata. Tapi setiap hari kita, gini ya, kita sempatkan, teman-teman semua, sempatkan dalam 5 menit aja. Fungsinya apa sih? Otak kita supaya kerja terus. Gitu. Kalau kita udah jumut, maksudnya kita tinggalkan menulis, ibarat kita berhenti pas ditanjakan gitu kan, pas kita mau ngejak gas lagi naiknya tuh berat banget dan itu mau disupport sama siapapun nggak akan pengaruh kecuali kita merubah diri kita sendiri. Jadi kita harus rutin minimal 5 menit aja sehari baca, 5 menit sehari untuk nulis, entah itu nulis kita di timeline itu tulisan ringan saja, apa yang penting jangan nyampah ya, berikan unek-unek kita tuh sebagai hikmah. Itu begini, gimana dia mau brandingnya berhasil kalau dia inkonsistensi? Pernah kan ada orang ngomong ini, mulai besok saya tidak akan bermain Facebook lagi. Gitu. Terus 2 hari kemudian konsistensi. Itu yang bikin brandingnya dia hancur. Jadi membranding itu harus konsisten sudah, meskipun itu tulisan cuma 1 paragraf atau sekedar quotes. Jadi orang mengenal kita sebagai orang ini khas penulis quotes misalnya gitu. Jadi nggak masalah, yang penting istiqomah. Oh gitu ya, Nyai. Ya, Jadi setiap hari harus buka Facebook ya. Ya, ya, baik. Saya akan berusaha, Nyai, karena kadang-kadang meskipun ketumpuk dengan tugas yang
saya itu jadinya nggak bisa bagi waktu, jujur Nyai. Berantakan kalau suruh manajemen waktu. Terima kasih Nyai, semoga saya bisa konsisten FB dibuka 5 menit. 5 menit satu paragraf, wow. Paragraf ya, bukan kalimat. Ya, paragraf Baik aja. Nyai, terima kasih. Enggak, sami-sami Mbak. Terus Mbak Iya. Sri Astuti, saya lanjut di Itu chat room Mbak ya, Sri. Ciku. Banyak Ya banget langsung nih. punya. Masih 21. Suka buat video dan voice over. Apakah bisa ya jadi self branding? Bisa. Mbak Ratu Ika Khairunisa ya. Beliau terkenal dengan video maker ya. Dengan suaranya yang aduhai. Nah, ini Mbak Sri bisa. Iya, kalau Mbak Sri ini special Ya, voice over sendiri. beliau Mbak. Ya, Baru naik daun. Jangan diturunkan daunnya, dinaikin terus. Masya Allah. Oke, Ya lanjut. Oke. Kalau mau up terus jangan langsung jawab. Itu teori dari coach saya saat ikut kelas jualan. Ya emang betul. Jadi kalau misalnya udah statusnya sudah sepi, baru di komentar yang lain, nanti up lagi. Indah Umi. Apakah disebut juga self branding ketika kita membawa identitas tertentu agar lolos seperti koran cetak lokal, di mana media yang bersangkutan lebih menyukai penulis yang menulis sesuai dengan keilmuannya, atau sekedar disebut jualan titel. Afwan. Saya punya titel ya, tapi orang akan dia cetak itu kalau menurut saya sama ketika kita menaruh nama kita di situ, misalnya sebagai Aung Wefang ya, kualitas tulisan kita tersendiri yang menakarnya. Ketika kita ditakar tulisan kita layak, maka ketika kita mengirim tulisan selanjutnya, insya Allah itu tetap layak dan itu menjadi branding kita sendiri. Walaupun kita nggak jualan titel, meskipun titel tetap berpengaruh. Itu tadi. Itu Cigu Hasni yang lebih paham ya sebagai ibu redaktur. Gimana? Iya, saya tanggap sedikit ya. Jadi ini pertanyaannya Kak Indah, Kak Indah ya. Jadi berkaitan dengan ketika kita mengirim tulisan ya ke media, walaupun tulistik ya, tidak selalu. Jadi kalau kayak koran-koran besar itu mereka lebih memilih untuk menayangkan tulisan dengan titel segamreng ya, atau yang titelnya sama ya dengan konten tulisannya. Nah, ini mungkin kadang-kadang membuat kita ya yang tidak punya titel atau yang punya titel kemudian mau menulis tidak sesuai dengan keilmuan kita tadi, itu agak ciut nyalinya. Nah, kalau saya secara pribadi ya, kalaupun kita punya titel, ini untuk langkah pertama ya. Jadi kalau kita punya titel, ya kita usahakan kita menulis sesuatu yang memang dia sesuai dengan background keilmuan kita. Kalaupun tidak punya titel, itu saya bilang ya, itu lebih terbuka lagi sebenarnya kesempatan untuk menggolkan tulisan ke situ, karena tingkat untuk jadi bunglonnya tinggi ya. Jadi mau jadi pemerhati sosial atau mau jadi pemerhati kebijakan publik dan lain sebagainya, mungkin lebih ini ya, kalau kita punya komunitas itu biasanya lebih menjual dalam tanda kutip ya untuk self branding ke media cetak media cetak lokal. Karena ini mungkin salah satu kesan ya yang ditangkap bahwa rasanya mungkin tidak adil ya, karena ketika kita baca tulisan orang-orang yang bertitel tadi, ternyata secara konten biasa saja ya. Ini mungkin dalam pandangan kita secara pribadi. Nah, kalau saya fokusnya nggak usah ke situ ya, maksudnya karena ini bako-bakoan nanti jadinya ya. Jadi lebih kita fokusnya ke situ tadi. Kalau punya judul, usahakan menulis tema yang sesuai dengan background keilmuan kita. Kalau kita tidak punya titel, ya menulis sesuai dengan passion kita ya. Jadi kita itu lebih powernya itu di mana kalau konten tulis ini. Yang itu yang lebih kita perkuat, kemudian kita sesuaikan konten tadi dengan
status kepenulisan kita. Jadi keep on the track. Iya, masih adakah pertanyaan Bu Nyai? Oh, ini dari Mbak Mila ini pertanyaan terakhir. Silahkan Bu Nyai. Kalau mau dongkrak self branding emang harus punya karya ya punya minimal tulisan enggak juga. Yang paling bisa itu harus mengeluarkan tulisnya, mau share resep masakan, bikin video resep, jadi orang kenal Anda sebagai koki syar'i misalnya, bisa juga. Banyak jalan menuju Roma. Iya, bukan Branding, cuma tulisannya. Branding tidak hanya di tulisan. Video bisa, desain bisa, nyambel bisa. Nah itu branding itu. Sayang ya Mbak Markuta nggak ada di sini, waduh. Itu juga ahli markutang. Masya Allah. Pertanyaannya Mbak Mila ada ternyata tuh yang kedua. Aduh beranak. Beranak pertanyaannya. Mak Markutang ada Nyai, ada Cegu. Ada Kak, ada. Ada. Mana? Oh, Din 1. Masya Allah, Udin 3 ya. Diem baik dia. Titi loh, baru nongol. Alhamdulillah, Tri Udin Kopdar. Tunggu, nanti dia saya kasih. Dikasih panggung juga ini nanti ya. Self branding ini apakah bisa kita optimalkan untuk merekrut market? Soalnya saat ini tuh susah banget buat rekrut, apalagi kondisi pandemi. Terpaksa ngontak pun harus online. Ternyata ngontak online pun tidak optimal. Apakah itu self branding juga? Saya bilang ya, saya punya self branding. Aisyah Rahma itu kan sebagai founder sekolah Bunda Solihah ya. Jadi saya punya komunitas parenting di situ. Dan kebetulan status itulah yang memudahkan orang itu banyak curhat ke saya, sehingga saya pakailah Sila untuk kontak. Jadi begitu Mbak, bisa buat ngerekrut beneran. Terus kalau misalnya di Malang gitu ya, oh yang ngerekrut Nyai Dalang, ya orang sudah mengenal tulisannya dulu, mungkin temenan di medsos. Jadi baru sebentar. Kenapa Mbak? Nggak mau Mbak. Tuh, jadi apakah personal branding itu, self branding ini bisa buat mereka? Bisa. Harus bisa pokoknya. Mau punya atau nggak punya harus bisa kalau ngontak ya. Ya, pertanyaannya Mbak Nita Rahman ini kembali. Ya Allah, seneng banget nanya. Tidak boleh nama yang sama. Boleh dulu kita menulis satu nama itu untuk menentukan kita tuh sebenarnya cocoknya di mana sih, feel kita tuh rasanya di mana sih. Sementara pakai satu branding dulu. Nanti kita akan tahu kok cara maaf gimana pakai nama lain. Seperti itu. Boleh pakai nama yang sama boleh. Dari Mbak Lili, posisi di kampung pasang video. Mau tanya, tulis atau self branding. Bagaimana ini? Bunda Lili kayaknya. Bunda Lili Yani. Bunda Lili ini terkenal sebagai penulis yang produktif. Jadi branding. Nah, berarti ini contoh self branding yang alamiah ya Bu Nyai. Walaupun kita tidak memberikan label kepada beliau, tapi secara alamiah ya. Orang tahu beliau sebagai penulis produktif. Itu. Ya, jadi sebenarnya bukan nggak punya. Jadi sebenarnya Bu Lilik itu bukan nggak punya self branding, cuma nggak sadar saja. Nggak sadar. Brandingnya luar biasa, dikagumi baik yang tua maupun yang muda. Oh, betul kata Pak Indah ya, Bu Lili itu sudah terkenal. Oh, Mbak Lucy. Ya, udah terkenal. Oke. Habis pertanyaannya. Oke. Habis. Sudah ya, jangan nanya lagi. Ya, mana nih Ma Ulfa? Ngomong dulu sebelum ditutup. Assalamualaikum. Suaramu jangan kecil-kecil, Mak. Gedein, Mak. Waalaikumsalam. Gedein suaranya. Tanya bintangnya Nyai. Di Marklium aja sambil depan Lepi.
Ada selesaikan, maaf Cigu. Iya, deadline laporan. Mohon maaf. Pokoknya bintangnya karena sudah ngumpul 3 orang ini Triudin deh, Triudin. Ambil dah. Ngamen kita. Setuju sekali dengan Nyai. Itu ilmu markutang itu sebenarnya Nyai hari ini. Gimana? Sebenarnya yang tadi Nyai sampaikan itu ilmu markutang, tapi markutang dalam menulis. Oh. Ente dapat nama markutang dari siapa? Ya mungkin yang di dalam sini itu pasti sudah banyak tuh yang tanya-tanya ini markutang apaan ya. Iya, sampai itu Nyai, Cigu, ketika pas saya diundang untuk menyampaikan marketing, menulis di Banjar, mereka juga bilang markutang itu utang loh Cigu gitu. Loh iya ya, ya sama saya di Jawa juga begitu. Pemberian branding itu dari Nyai. Itu dari kata marketing ya, cuma diplesetkan akhirnya jadi markutang. Puas. Oh, mau ada yang disalahin itu. Sudah tidak ada pertanyaan. Sudah pertanyaan dari peserta, Cikgu mau kita closing? Ya, silahkan Bule. Satu pertanyaan lagi Bule sebelum ditutup. Oke. Nyai, aku harus takon. Mau sampai kapan branding dalang itu akan dibawa? Karena kalau di koran nasional itu pasti orang akan membaca nama Ong Huei Fang. Maaf kalau saya salah nyebut, mudah-mudahan tidak salah. Lalu lalu di teman-teman kita pada saat sekalipun Nyai akan nulis apapun karena sudah dikenalnya dengan Nyai Dalang gitu. Mau sampai kapan sih gitu loh? Kapan pensiunnya Nyai Dalang? Pertanyaannya kapan mau pensiunnya? Kan harus punya regenerasi gitu. Nyai Dalang itu ada nggak murid baru? kalau jadi ini kalau Sito Gendengku itu itu kan Wiro Sableng gitu loh. Nah, kira-kira mau enggak? Tadi ada kalau sekilas saya lihat di pertanyaan boleh juga nih dibuka self branding ala Nyai Dalang gitu. Kayak Nyai, monggo. Jangan pensiun, Bule, jangan disuruh pensiun. Banyak yang nunggu dia. Nyai Dalang banyak yang nunggu. Iya kan nanti aku takon seso. Tadi kan harus berani memunculkan. Kalau di dunia persilatan itu kan harus ada yang di iya, nggak ya wallahu alam shawab. Dan tidak mencetak Nyai Dalang yang lain tapi dengan brandnya masing-masing. Kalau tadi Nyai bilang ada juga yang berusaha dengan nama Nyai tapi nggak laku karena orang sudah pakemnya Nyai Dalang tuh ya Aisyah Rahmah gitu loh. Nah, kira-kira ada nggak keinginan untuk memunculkan dalang-dalang yang lain, Nyai Dalang yang lain, atau memang ini kan punya aku, ini nama khusus, wabil khusus untuk aku sendiri, orang lain nggak boleh, atau bagaimana Nyai? Monggo. Boleh aja. Orang mau ibaratnya merek ya, mereknya di merek itu pasti ada KW 1, 2, 3 gitu. Tapi tetap aja yang mahal KW, enggak yang mahal yang ori kan. Udah lama saya suruh buat kelas nggak mau, kelas dalang. Beneran loh. Kan kalau ada kelas dalang tuh mungkin yang malu-malu bisa hancur ambiar itu di kelas dalang nanti. Yang ngomongnya masih sedikit-sedikit karena ikut ambiar, ya melo ambiar ya ambiar sekalian.
buka Nyai kelas Nyai Dalang gitu loh. Jadi maka saya Nyai Dalang ini nyantrikannya ini membuat orang terpesona sehingga banyak orang yang bertanya-tanya, bisa nggak aku kayak Nyai Dalang tapi alanya dia. Nah maka yang tadi saya tanyakan, kira-kira gitu, apakah memungkinkan ilmu Nyai Dalang itu diturunkan gitu loh. Jadi kalau Sito Gendeng punya Wiro Sableng itu kan ilmunya turun, tapi Sito Gendeng itu yang tetap gendeng, kalau si Wiro ya tetap sableng gitu loh. Maksudnya gitu Nyai. Aduh, ilmu dalang diturunin. Pertanyaan terakhir ini paling berat ini. Ilmu dalang. Dalang Ratu Senam. Dalang Ratu Senam. Nenek Ratu Senam deh. Ya, itu dulu ya. Jadi, ya tadi. Sekarang saya itu Nyai Dalangnya Aisyah Rama. So, mungkin entok Nyai Dalang. Ya, jadi, Nyai Dalang itu menurunkan Nyai Dalang yang berikutnya. Ada kemungkinan enggak? Monggo. Kalau saya menurunkan Nyai Dalang yang lain itu, saya nggak tahu boleh di dia. Jujur saya tidak tahu karena tiap orang passionnya berbeda-beda gitu. Kalau dia memang passionnya dalang, nggak usah nonton sendiri. Kayak warung pecel Yusri itu ya, yang kita tahu viral kan, itu sebenarnya juga metode dalang kan, tapi dia pakai brand lain ya. Boleh bilang itu adalah dalang sesi yang lain gitu. Hanya dia pakai brand Maktum, padahal ya judulnya sama, dalang. Dalang itu apa sih? Sutradara lah. Kita tuh mau cerita apa sih? Kita mau menjalani wayang kita tuh mau digimanakan. Itu terserah dalangnya. Sebenarnya kita semua bakat dalang. Jadi, tapi jangan pakai brandnya dalang gitu loh, karena pasti nanti kebanting loh. Cari brand yang lain saja. Iya, dalang alahnya yang lain ya. Eksis dalam menulis. Sudahlah menulis, tapi juga brandingnya itu menulis tapi punya branding yang tadi. Semangatnya terus diapain? Monggo Nyai. Gimana? Semangatnya? Ya, semangat. Bagaimana membawa semangat itu terus membara, bahasanya ya. Sama teman-teman yang tadi seperti Mbak Yunita atau Teh Serli. Aduh, saya punya self branding gitu ya, padahal Teh Serli mah brudul we gitu kan, selalu merendah beliau tuh. Jadi kira-kira semangatnya seperti apa yang harus terus ada supaya akhirnya kita benar-benar punya branding yang alami. Jadi nggak dibuat tapi pengennya punya branding yang alami. Monggo. Branding yang alami itu yang gini, kita menonjolkan apa yang kita sukai dan kita juga menunjukkan ketidaksempurnaan kita sekaligus. Jadi branding yang alami itu ya yang apa adanya manusia ini loh, karakternya bagaimana, itu tuangkan saja. Anda suka fiksi, jalankan di fiksi. Anda suka teen lit, ya harus menyukai dunia remaja. Nggak mungkin penulis teen lit tapi dia nggak suka cerita remaja, tenggelam pasti branding. Jadi bangun dari kesukaan terlebih dahulu, itu syarat yang pertama. Terus kedua, cara supaya semangat gimana? Minta ditagih terus store-nya, itu dijamin semangat. Itu ada opinion kolektor. Betul, harus punya debt kolektor. Kalau enggak pasti sebulan sekali ya, itu pun juga nyantai. Itu sisanya akhirnya habis untuk scroll FB, scroll IG, scroll doang nggak jadi apa-apa. Iya. Gitu. Jadi tolong minta orang untuk menjadi target pribadi. Biasanya kayaknya kayak daripada waktu lebih banyak kebuang ya buat ini, buat searching, browsing, tapi nggak writing, aduh sayang banget. Ya, Masya Allah ya, tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Ini saya nengok-nengok, ternyata udah 1 jam lewat 19 menit ini ya, Masya Allah. Ya, saya persilahkan kepada Bule ya untuk menutup, karena tadi di awal udah saya buka. Enggak, Bule? Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Para Bunda Soleha, para guruku yang tersayang, Cik Glasni, Nyai Dalang, sahabat-sahabat semuanya yang hadir pada siang hari ini di room WCWH Squad pada Meet of the Crisis. Matur nuwun sangat, jazakumullah khairan.
atas kehadirannya pada siang hari ini. Mohon maaf lahir batin. Sebelumnya ada yang ingin saya persembahkan untuk Bunda sekalian. Mohon doanya saya punya baru. Sambal bule Didi. Alhamdulillah ya. Jadi saya menuju pemberian PIET dari Dapur Bule Didi. Alhamdulillah sudah punya bajunya masing-masing. Jadi yang kalau yang hijau itu sambalnya ada gambar hijaunya. Kalau yang gambar ikan cakalang itu ada gambar ikan cakalangnya. Nah, kalau yang cumi pete, ya ini saya masih pakai satu brand cumi saja. Jadi alhamdulillah 4 varian saya. Yang masih saya belum bikin. Alhamdulillah ini akan ada 2 paket untuk yang hadir pada siang hari ini sepasang. Entah nanti yang hijau temannya cakalang atau hijau dengan temannya cumi, nanti akan saya kirim untuk 2 orang. Insya Allah nanti akan saya kabari. Ada di tele Need of the Glasses. Mohon doanya, mudah-mudahan lancar semuanya. Begitu juga dengan kepenulisan kita semua di sini. Hadirnya Nyai memberikan materi self branding, semoga kalau Nyai tadi sampaikan ada kata-kata yang buat saya gelitik, pedagang aksara. Kalau saya selain dagang sambal, juga kita semua ternyata kita semuanya pedagang sebenarnya, tapi dagangnya aksara. Dan membranding alami itu bangun dari kesukaan kita. Jangan melakukan sesuatu yang nggak kita suka. Kalau yang nggak kita suka, datanya bukan dari keterpaksaan. Tapi terkadang dengan keterpaksaan menulis tadi, insya Allah tidak akan pembiasaan. Nah, mudah-mudahan stop branding itu akan kita punyai. Jangan melintas di jalan yang sealami mungkin, sehingga kita saat itu mendapatkan sesuatu yang itu akan luar biasa. Saya mohon tutup acara kita. Doa majelis dan Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai host mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.